Lihat satu tema, baca sama-sama. 1, 2, 3. Rencana Tuhan bagi tiap orang. Rencana Tuhan bagi tiap orang. Yang kita perlu tahu dan selalu ingat bahwa rencana Tuhan buat kita masing-masing itu khusus. Tidak ada duanya. Rencana Tuhan buat hidup kita pribadi itu tujuannya adalah ujung-ujung keselamatan kita, tetapi ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, Tuhan mau kita capai rencana itu, kita capai tujuan itu. Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, tujuan Tuhan ingatkan kepada manusia, kepada semua orang, bukan cuma orang gereja, tetapi kepada semua manusia. Tuhan ingatkan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya manusia itu lakukan. Ada 3 disebutkan di sini. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain 1, berlaku adil. Adil dengan Tuhan, adil dengan sesama. Iya kan? Kita adil dengan Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan minta. Adil dengan Tuhan, kita beri waktu terbaik buat Tuhan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan, dari hari Jumat, Sabtu kita sudah atur itu hati. Tuhan, Minggu saya mau ibadah. Jadi kita siapkan waktu kita, tenaga kita persembahkan. Tuhan bilang persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Nah, kalau kita datang ibadah di gereja, tenaga sisa, sambil ngantuk, pokoknya semua tinggal sisa. Itu firman Tuhan bilang korban yang cacat. Sayang kalau kita bawa kepada Tuhan korban cacat, tidak diterima. Adil dengan Tuhan, adil dengan sesama. Amin. Nah, kemudian mencintai kesetiaan. Katanya kesetiaan yang sejati. Sikap mengasihi dalam kesetiaan yang tulus, yang sungguh. Ini mencintai kesetiaan. Setia. Firman Tuhan bilang memang begini, katanya banyak orang yang berkata bahwa ada banyak orang yang dianggap baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatinya? Kalau kita cari pembantu rumah tangga, kita mau setia. Kita mau yang setia. Kalau kita cari karyawan, kita mau dapat karyawan yang setia. Setia itu ada di sana semua. Dia bekerja keras dengan tulus, sungguh-sungguh. Kalau ada tukang kita pakai untuk kerja di tempat kita, dia kerja keras, dia sungguh-sungguh. Ada tukang dia bilang, tinggalkan saja om. Dia kerja di kamar kami. Dia bilang, kalau mau keluar, mau pergi ke situ Bondo ada perlu, pergi aja, enggak apa-apa. Tinggalkan aja ini. Dijamin. Itu kita senang dapat orang seperti itu. Setia. Nah, kita setia, keluarga mau kita setia dalam keluarga. Kita mau orang setia kalau bekerja dengan kita. Tuhan mau kita setia dengan Tuhan, setia dengan sesama. Amin. Ini yang dituntut Tuhan bagi manusia. Adil, setia. Mencintai kesetiaan. Artinya dia sangat suka dengan sikap setia. Setia itu ada kerja keras, ada kerja tulus, ada kerja jujur,
Itu ada semua. Nah, kita senang cari orang seperti itu, tetapi kadang-kadang ya harusnya orang yang adil dan orang yang setia harusnya diketemukan di gereja, diketemukan di kalangan pendeta. Tapi banyak kita sudah lihat, sudah tidak adil, sudah tidak setia. Nah, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hidup dengan rendah hati ditulis di hadapan Allah, artinya begini, di penilaian Allah. Saya pernah tulis di Facebook, orang yang rendah hati itu tidak takut dibilang sombong. Tetapi orang sombong itu orang yang suka mengaku dia rendah hati. Kalau saudara dengar ada orang yang mengaku-ngaku dia rendah hati, sombong dia. Untung saya tidak sombong seperti dia. Sombong banget nih orang. Ada satu orang ketemu saya, kami lagi tunggu anak-anak sekolah. Terus dia cerita ke saya begini. Ya, kayaknya ini sudah terganggu. Dia cerita ke saya begini. Pak, dulu itu pernah ganggu saya mau pukul. Untung saya rendah hati. Kalau saya tidak rendah hati, saya sudah pukul orang itu. Oh begitu ya. Dia bilang, di dunia ini, kalau ada dua orang rendah hati, satunya saya. Wah, saya bilang, waduh, rendah hati banget nih orang. Dia berdiri di atas gunung tinggi, kemudian dia bilang dia rendah hati. Itu orang sombong banget, saudara. Dalam hati saya hampir jawab. Yang kedua, dia bilang kan dua orang. Kalau di dunia ini ada dua orang rendah hati, itu salah satu dia. Oh, luar biasa ini orang. Terus dalam hati, saya mau ganggu sebenarnya. Berarti yang satu saya ya. Saya mau ganggu maksudnya. Kalau saya bilang yang satu itu saya, kami berdua sombong banget. Saudara, rendah hati di hadapan Allah artinya rendah hati di penilaian Allah. Kalau Allah yang menilai itu benar. Tokoh agama yang teriak-teriak dia adalah orang yang dikasihi Allah, dia mewakili Allah, berdiri untuk membela umat, membela segala macam. Itu omong kosong loh. Omong kosong. Kita lihat saja kelakuannya. Kalau dia adil terhadap sesama, terhadap Tuhan, dia mencintai kesetiaan, ketulusan, dan dia rendah hati. Itu bukti dia berbicara, berdiri di hadapan Allah untuk kebaikan umat, kebaikan bangsa. Tapi kalau mengganggu keadaan bangsa, keadaan umat, itu bukan dari Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan. Walaupun mengatasnamakan Tuhan. Nah, kita lihat contoh mengenai, kita akan lihat mengenai rencana Tuhan buat manusia, tiap-tiap orang. Kita baca lebih dulu, ini Injil Lukas pasal 16, ayat yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan si pengemis ini Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Saudara bisa bayangkan kisah ini. Nah, kemudian ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Akhir dari hidup si miskin, hidup Lazarus akhirnya seperti ini.
akhir yang selama-lamanya, yaitu dia ada di pangkuan Abraham, bicara mengenai ada di hadapan Allah. Nah, ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ada akhir yang mengerikan dan akhir yang menyenangkan. Bagi Lazarus, akhir mengerikan dari si orang kaya ini. Kita lihat sebentar, karena kita mau bicara mengenai tujuan Tuhan bagi tiap-tiap orang. Yang pertama kita lihat si orang kaya ini. Ayat yang kita sudah baca, itu yang kita bahas di sini. Yang pertama, orang kaya ini, apa tujuan Tuhan buat orang kaya ini? Coba kita lihat. Lukas 16 ayat 19, seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Berkat yang dia terima, dia pakai untuk berfoya-foya dan memuaskan keinginan dagingnya, keinginan nafsunya. Saudara, hati-hati menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sedikit atau banyak, hati-hati menggunakannya. Kita harus hati-hati menggunakannya. Dan ayat 20 kita sudah baca tadi, ada seorang. Jadi orang kaya ini, dia bersikap bagaimana dalam ayat 19 dan ayat 20 dan 21, dia berhadapan dengan pengemis. Dia berhadapan dengan Lazarus yang pengemis. Dia lihat sendiri. Lazarus Tuhan tuntun ada di hadapan orang kaya ini. Nah, kita lihat nih. Ini dia, orang kaya ini. Dia kenal Tuhan. Kalau kita baca terus seluruh kisah ini, dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia orang yang kenal Tuhan, mengetahui firman Tuhan. Jadi sebenarnya dia tahu bagaimana dia bersikap untuk mencapai tujuan Tuhan atas hidupnya. Jadi Tuhan punya tujuan buat hidup kita masing-masing. Jangan salah, begitu kita salah langkah, kita tidak menuju ke tujuan yang Tuhan kehendaki, kita menyimpang dari tujuan Tuhan. Dan itu kita akan pertanggungjawabkan. Nah, orang kaya ini, dia mengenal Tuhan, mengetahui firman Tuhan, dan mungkin dia mengandalkan Tuhan. Mula-mula dia mengandalkan Tuhan, akhirnya Tuhan berkati dia. Banyak dari kita kan begitu, mulai dari nol. Bapak Agus suka bilang, kalau kami mulai dari nol, kalau bisa anak-anak mulai dari 10, 20, atau mulai dari 50. Jeffrey mulai dari nol, terus anaknya pasti dia ingin jangan mulai dari nol. Nah, begitu mulai dari nol, mulai dari sulit, dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan berkati dia. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia dapat harta, kekayaan banyak. Dia diberkati. Dia diberkati, Tuhan mau dia diberkati untuk mencapai tujuan Tuhan. Nah, kita lihat. Tuhan rancang orang kaya ini untuk mencukupkan makanan Lazarus yang seorang yang menjadi pengemis. Saya agak kacau tulisan bahasa Indonesia di sini. Tetapi mencukupkan makanan Lazarus, seorang pengemis, miskin tidak berdaya. Seringkali Tuhan berkati kita untuk Tuhan pakai, kita jadi saluran berkat bagi orang lain yang jauh lebih tidak mampu dari kita. Hati-hati gunakan. Ibu gembala suka bilang begini. Seringkali, jadi
anak yang Tuhan izinkan ada lahir dalam rumah tangga kita, itu Tuhan sediakan berkat untuk mereka dari TK, SD, dari mereka bayi dirawat, bisa beli susu, dan seterusnya sampai sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Seringkali ketika mereka selesai perguruan tinggi dan sudah mulai bekerja, usaha kita jadi seperti hasilnya kurang. Nah, kita bilang kenapa begini? Tuhan berkati kita untuk cukupkan anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga kita. Tapi ada orang tua tidak bertanggung jawab, berkat yang dia terima untuk Tuhan salurkan buat kebutuhan anak-anak, buat pekerjaan Tuhan, buat orang menderita yang di sekitar dia pakai untuk kesenangannya sendiri. Ini tidak bertanggung jawab, dan satu waktu kita akan pertanggungjawabkan. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita di hari penghakiman. Itu mengerikan. Pendeta-pendeta yang Tuhan berkati kemudian gunakan dengan salah berkat itu, Tuhan akan tuntut pada hari penghakiman. Walaupun tidak kelihatan dia dituntut Tuhan di dunia ini, tapi di hari penghakiman itu pasti dituntut. Baik pendeta maupun anggota gereja maupun seluruh penduduk negeri ini. Tokoh agama, mau agama apapun, Tuhan tahu yang dia ucapkan benar atau dusta. Tuhan tahu yang dia ucapkan dari kebencian atau dari kasih, atas nama rakyat atau sebenarnya atas nama diri sendiri dan kelompok. Tuhan akan tuntut itu. Saudara, hati-hati gunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hati-hati. Tuhan pakai untuk mencukupkan orang yang kekurangan, orang yang tidak berdaya, atau anak-anak yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah hidup kita. Tapi kita salah gunakan. Akhirnya anak-anak terlantar. Tapi di antara kita tidak ada yang menterlantarkan anak-anak. Semua menyekolahkan dan menuntun, membiayai anak-anak dengan baik. Nah, orang kaya, dari dia mengenal Tuhan, mengenal firman, dia diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan rancang untuk mencukupkan orang yang tidak berdaya, orang pengemis, anak yatim piatu mungkin. Dia mengabaikan tujuan Tuhan atas hidupnya untuk menolong Lazarus dan saudaranya. Orang kaya ini dikatakan dia abaikan untuk menolong Lazarus. Malah dia biarin anjing datang menjilat Lazarus, menjilat luka boroknya Lazarus. Bukan dia tolong, Lazarus cuma tunggu ada roti, ada sisa makanan yang jatuh dari meja. Bukan dia ambilkan untuk bawa, tetapi Lazarus cuma tunggu ada makanan sisa yang jatuh dari meja. Ini penghinaan orang kaya ini kepada Tuhan. Dia tidak sadari kalau dia sedang menghina Tuhan dengan sikapnya. Dia berpesta pora tiap-tiap hari. Dia abaikan untuk menolong Lazarus. Kemudian saya catat di sini, dia mengabaikan menolong saudaranya. Kalau saudara baca di dalam ayat 27 dan 28 Lukas pasal 16 ini, di sana dia bilang begini ke Bapak Abraham. Bapak Abraham, kalau boleh Lazarus bangkitkan lagi di dunia ini, supaya dia datangi 5 saudara saya. 5 saudara saya kelakuannya mirip saya.
Dan supaya saudara saya itu, mereka punya kelakuan lebih dulu jelek seperti saya sekarang. Mereka lebih dulu. Rupanya orang kaya ini ingat, 5 saudaranya hidup sama dengan dia, berpesta pora dan menghamburkan berkat dengan tidak bertanggung jawab. Ini orang kaya bilang begini, Bapak Abraham, kalau boleh Lazarus bangkit lagi untuk memperingatkan saudaraku itu, supaya mereka tidak masuk di tempat yang mengerikan ini. Seringkali saya ulang mengenai hal ini. Si orang kaya ini sambil dia teriak, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia ingat saudaranya. Masih ada 5 saudara saya, Tuhan. Biar Bapak Abraham supaya Lazarus bangkit lagi untuk datang memperingatkan saudara saya. Berarti Tuhan rencanakan ini orang ini harusnya dia bersaksi memperingatkan saudaranya. Tetapi dia abaikan. Kenapa? Karena dia puaskan nafsunya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepuasan nafsu dirinya sendiri. Saudara, hati-hati gunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun atau sebesar apapun, hati-hati menggunakannya. Kita harus sadari kita bukan untuk nikmati itu sendirian semuanya. Puaskan keinginan, dan kita jadi salah dengan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati saudara. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Saya kadang-kadang saya belajar ya nanti di akhir dari ini. Dan orang ini berakhir dalam hukuman kekal yang mengerikan. Yang saya sudah sebut tadi. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dan itu dia alami dia alami selama-lamanya. Dia alami selama-lamanya. Saudara, hindarilah untuk masuk di tempat akhir dari orang kaya ini. Supaya kita ada di tujuan Tuhan. Yang kedua, kita lihat Lazarus ini, si pengemis. Lazarus artinya Tuhan menolong. Tuhan telah menolong. Lazarus ini bahasa Yunaninya, tetapi bahasa Ibraninya, nama Ibraninya Eliezer. Jadi kalau nama Ibrani Eliezer, nama Yunaninya jadi Lazarus. Kalau nama Inggrisnya John, nama Indonesianya Yohanes atau Joni, kayak Om Joni itu. Ya kan? Jadi nama Ibrani Eliezer, nama Yunani Lazarus. Artinya Tuhan telah menolong. Saudara lihat baik-baik, kita hidup ditolong oleh Tuhan, tetapi hidup benar dalam pertolongan Tuhan, tapi tetap miskin. Hati-hati menilai seseorang yang dalam kekurangan. Ada banyak kali ada orang yang pernah saya ketemu, dia bilang, kalau Om sebagai hamba Tuhan sering kekurangan, berarti ada yang salah, ada yang tidak beres. Hati-hati. Berkat tidak menentukan rohaninya seseorang. Diberkati dengan kekayaan tidak menentukan bahwa orang itu berohani. Seseorang yang kekurangan atau miskin tidak menentukan bahwa dia itu tidak benar dengan Tuhan. Banyak hal yang misteri. Seizin Tuhan, orang yang namanya Lazarus, yang artinya Tuhan telah menolong, tetapi hidup dalam kemiskinan.
Bukan cuma miskin, borokan, tidak sembuh-sembuh boroknya. Tapi heran, hidup miskin tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak salahkan Tuhan. Kenapa saya setia, tapi saya dalam kekurangan? Kenapa saya setia, tapi saya sakit? Saudara, kalau sakit, jangan komplain Tuhan. Kadang-kadang ada sakit yang Tuhan izinkan, kita tidak salah. Tapi Tuhan izinkan sakit. Kadang-kadang ada sakit yang karena kesalahan kita. Kalau sakit, kita koreksi diri. Kalau ada salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita rasa tidak ada salah, bilang, jadilah kehendak-Mu. Saya selalu percaya, kalau saya sakit, saya percaya Tuhan mampu sembuhkan saya detik ini juga. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya bilang, jadilah kehendak-Mu. Kalau sudah mau berangkat, berangkatlah. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Gitu. Itu doa yang sakti. Kemarin, sebelum Tante Aun meninggal, cuy telepon saya. Saya tanya, kalian bagaimana pendapatnya? Kasihan Mama. Gitu. Kasihan Mama. Nah, oke. Kalau kasihan Mama, kalian kasihan. Sudah, berarti kalian sudah rela. Umur 90. Rela Mama Tuhan panggil, melihat penderitaannya di ICU. Ayo kita berdoa. Berdoa serahkan, langsung serahkan, tidak minta kesembuhan lagi. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Engkau mudah untuk menyembuhkan, tetapi Engkau mudah juga untuk memanggil pulang. Kalau menurut kita sulit untuk sembuh, sulit untuk mati. Ada yang lama sekali baru mati, menderita lama. Doa hari Rabu sore, Kamis pagi meninggal. Saya dengar begitu dengar berita sudah meninggal, saya telepon cuy, dia bilang iya. Saudara, kalau saudara sudah rela, kita boleh sama-sama doakan untuk panggil pulang. Kalau saya sakit dan sudah setengah sadar, saudara datang bisik ke saya, mau doa sembuh atau panggil pulang? Pasti saya jawab panggil pulang. Nah, itu sebabnya siapkan hati selalu, ya kan? Saya serius nih. Puji Tuhan. Hidup miskin tapi tetap setia kepada Tuhan. Saudara, sakit atau miskin, jadi kekurangan. Kalau itu ada tujuan Tuhan, saudara lihat apa tujuan Tuhan soal ini. Tuhan pakai Lazarus untuk memberi kesempatan kepada orang kaya dapat menabur kebaikan. Tuhan munculkan Lazarus untuk beri kesempatan orang kaya ini menabur kebaikan, dan juga orang kaya ini supaya bertobat dari cara hidupnya yang egois. Bertobat dari cara menggunakan harta dengan tidak bertanggung jawab. Keinginan sendiri terus dipuaskan. Masa bodoh dengan rencana Tuhan. Saudara, hati-hati. Saya mau bilang hati-hati karena begini. Sebanyak apapun harta kita, Tuhan mampu habiskan dalam beberapa menit. Saya ulang. Sebanyak apapun harta kita, Tuhan mampu habiskan dalam beberapa menit. Jangan kita anggap kita mampu pertahankan. Saudara, ikuti yang Tuhan rencanakan. Tujuan Tuhan untuk apa kita diberkati. Berserah ketika Tuhan izinkan kita jadi seperti Lazarus. Tunggu belas kasihan orang. Karena rupanya Tuhan pakai Lazarus untuk beri kesempatan si orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk sadar dari dosanya, supaya dia mulai melakukan tugasnya. Perhatikan Lazarus, perhatikan orang-orang yang dalam kekurangan. Saya kirim di grup, kalau saudara sudah baca tadi malam, saya sengaja kirim itu. Berapa yang baca
artikel yang saya kirim tadi malam. Ada berapa yang baca? 1. Kasihan, sayang. Saya kirim itu sebenarnya supaya saudara baca, supaya saya tidak usah ulas pagi ini. Saudara, gini, ketika kita berbuat sesuatu, kadang-kadang kita tidak sadari kalau itu punya dampak, punya akibat yang luar biasa. Ada yang saya share ke saudara tadi malam itu, ibu ini, dia lihat ada 2 orang gelandangan. Rupanya cuma punya uang untuk beli 1 gelas kopi. Mereka kedinginan, itu sebabnya mereka masuk ke kafe itu, mungkin ke rumah makan itu. Nah, ibu ini dan suaminya dan anaknya mau makan. Dia lihat nih 2 orang. Mereka cuma beli 1 kopi. Mereka berdua supaya bisa duduk menghangatkan diri di dalam restoran itu. Di luar dingin banget di Jerman. Kemudian ibu ini lihat orang yang tadinya antre banyak tiba-tiba minggir karena 2 orang ini begitu bau. Tapi ibu ini tetap antre sebelahnya. Dan 2 orang ini begitu beli, pergi duduk di pojok sana. Ibu ini pesan buat keluarganya dan buat makanan 2 orang ini. Ibu ini minta pegawai antar makanan ke tempat suami dan anaknya. Dia antar sendiri makanan kedua pengemis ini. Saudara, begitu dia berbuat itu, semua mata di restoran itu tertuju ke ibu ini. Setelah ibu ini selesai, ini 2 orang sambil nangis terima pemberian ibu ini. Ibu ini duduk di meja makannya, dia bilang, ini anugerah Tuhan buat saya bisa melakukan ini. Ada kesempatan dia lakukan, dan dia melakukannya. Kesempatan yang Tuhan beri. Selesai itu, dia mau pulang, semua orang datang salami dia. Ada 1 bapak bilang, mata saya terbuka. Rupanya bapak ini mungkin orang yang sangat diberkati, tetapi takut memberi. Tetapi kebanyakan orang dari situ, di ruangan itu, dia bilang, mata kami terbuka bahwa kami harus berbuat seperti ini. Nah, Tuhan pakai ibu ini, Tuhan pakai kita, Tuhan pakai Lazarus untuk beri kesempatan orang berubah dari egois menjadi orang yang murah hati. Dari mementingkan diri sendiri, menghabiskan semua untuk diri sendiri. Dia tahu berbagi secara bertanggung jawab. Mana yang Tuhan mau dia bagikan, dan mana yang Tuhan mau dia gunakan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kebaikan yang kita berbuat untuk seseorang dilihat orang lain. Kemudian mengubah sikap orang kaya yang pelit. Kemudian orang pelit ini mulai membiayai anak terlantar dan yatim piatu. Ini saya ulas dari beberapa peristiwa yang saya pernah baca. Dan saya bersyukur, saya tidak pernah ingin dipuji. Tetapi ada beberapa tukang beca, tukang parkir yang nongkrong di depan BCA dekat tokonya Bapak Haryono. Kadang-kadang sampai 15 orang saya ajak makan di rawon itu. Mereka makan, boleh minta minum om? Boleh. Saya tidak bermaksud cuma untuk supaya mereka makan. Tapi saudara tahu, ada yang lihat, ada yang mendengar mereka cerita. Dan ada orang yang mulai berbuat menolong mereka. Saudara, begini. Kadang-kadang apa yang kita buat, kadang-kadang beca yang berhenti di sana, di depan,
Selesai saudara pulang hari Minggu, dia masih tunggu di sana. Saya berbuat memang tidak banyak, karena memang saya tidak punya banyak. Saya berbuat mereka untuk makan, untuk mereka bisa beli mungkin 1 kilo beras untuk bawa pulang ke rumah, istrinya masak. Dan itu dilihat orang depan, dilihat orang lain, dia cerita ke orang lain. Saya tidak heran kalau ada orang yang mulai tergerak. Kenapa saya egois selama ini ya? Orang di depan mata saya harus ditolong. Ada bapak-bapak tukang becak yang tua itu. Tidak tahu, sudah tidak pernah kelihatan, mungkin sudah meninggal. Nah, yang saya pikir begini saudara. Di penghakiman terakhir, Tuhan buka semua. Tuhan bilang begini, kamu kenal dia enggak? Saya bilang enggak. Dia menyelamatkan dia